Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan bagi kita ya. Yang nomor satu adalah nikmat iman, yang berikutnya nikmat sehat, dan berikutnya adalah rezeki-rezeki yang lainnya yang Allah berikan kepada kita hingga kita hari ini bisa sampai pada hari-hari terakhirnya dari bulan Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kita semuanya kepada bulan Syawal ya, dan kita berhari raya Idul Fitri bersama-sama dengan kaum muslimin di seluruh dunia kayak gitu ya. Tentunya merayakannya di rumahnya masing-masing, di sekitar rumahnya masing-masing, di kota masing-masing, atau yang balik kampung atau apa ya, berarti pindah-pindah kota kayak gitu ya. Itu semuanya adalah nikmat dan kita harus mensyukurinya, karena tidak semua orang Allah sampaikan pada bulan Ramadan dan tidak semua orang Allah sampaikan kepada bulan Syawal kayak gitu ya. Jadi kita hari ini tuh menunggu menunggu takdir Allah kayak gitu ya. Menunggu takdir Allah untuk kemudian disampaikan kepada bulan Syawal kayak gitu, berhari raya bersama-sama kayak gitu ya. Jadi harus kita syukuri ya. Hari ini yang sehat alhamdulillah, sedapun yang sakit semoga sebagai jalan yang Allah karuniakan seperti itu untuk kemudian menghapus sebagian dari dosa-dosa, atau kemudian memulihkan kondisi keimanan kayak gitu ya, sehingga sakit tetap ada manfaatnya kayak gitu ya, tetap ada hikmahnya yang itu positif bagi yang menyandang sakit seperti itu. Demikian pula sehat juga ada hikmahnya supaya kita bisa memanfaatkan nikmat sehat ini untuk hal yang bermanfaat seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, gimana bacaan Qur'annya? Sudah khatam berapa kali? Beberapa kali saya menanyakan hal ini ya, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran ya. Para ulama seperti itu mengafdolkan, maksudnya lebih afdol ketika di bulan Ramadan itu apa? Memperbanyak khatam Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran seperti itu. Bahkan itu dibandingkan dengan mentadaburi kayak gitu ya. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran itu lebih diutamakan seperti itu di bulan Ramadan ini seperti itu ya. Jadi siapa yang belum khatam, ini saya lama nggak menyapa teman-teman yang ada di grup ini ya. Semoga Mbak Iwin, mana Mbak Iwin sudah khatam belum? Ya, terus kemudian ada Mbak Rona semoga sudah sembuh ya dari sakitnya. Saya dapat kabar sakit kayak gitu ya, semoga Allah segera angkat sakitnya dan bisa lebaran di Trenggalek seperti itu, pulang kampung kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman semuanya, dia gimana, terus siapa, Renika ya, Nadik Nana udah pulang apa belum, dan teman-teman semuanya, Deneris gimana, lama gak ketemu juga. Semoga semuanya sehat ya, dan seluruh semuanya yang secara tidak langsung maupun langsung menyimak kajian ini ya, semoga oleh Allah senantiasa dilindungi dan dimudahkan segala urusannya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke bahasan tadi ya, terkait dengan Al-Quran. Silahkan teman-teman digas ya bacaan Qurannya bagi yang belum khatam selama 1 bulan ini seperti itu. Jangan terlewat 1 bulan, silahkan meninggalkan kenangan indah, yaitu bisa khatam minimal 1 kali di bulan Ramadan seperti itu ya. Tidak usahlah dihitung-hitung, pahalanya sudah pasti ya insya Allah ketika kita menjalankannya karena Allah seperti itu, Allah sudah menyediakannya seperti itu. Adapun pembahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan fadilah surah-surah dalam Al-Quran. Di sini ada banyak sih, hampir semua surah itu dalam buku karangan Ali Hisham Ibnu Hashim itu disebutkan ada 114 itu. Tapi di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa surah aja yang memang di situ tertera kejelasan dari periwayat hadisnya seperti itu ya. Jadi Al-Quran ini memiliki
sejuta, lebih dari sejuta ya, nggak bisa kita angkakan seperti itu ya, fadilahnya, keutamaannya bagi mereka yang membacanya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah ya. Slide sudah saya share ya. Nah, di situ saya mengutip Quran surah Al-Isra ayat 17, Quran surah Al-Isra nomor suratnya 17 ayatnya 82 ya. Jadi kita hari ini membahas fadilah beberapa surah Al-Quran aja, kayak gitu, beberapa aja, nggak keseluruhannya kayak gitu. Kita awali dulu dari ayat Al-Quran tersebut ya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, saya baca artinya saja ya, karena memang saya belum suci kayak gitu. Jadi Allah berfirman dalam ayat tersebut yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian kayak gitu. Tadi sempat saya cek di asbabul nusul dari ayat ini tidak tercantum seperti itu ya. Jadi tak ada bahasan terkait dengan sebab nusul itu, tapi kita langsung aja bahwasanya Allah sudah menyatakan di situ bahwasanya Al-Qur'an itu adalah suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kayak gitu ya. Jadi hadis ayat ini kayak gitu ya, diperkuat pula dengan ayat Allah yang lainnya ya. Dalam Quran surah Yunus ayat 57, Allah berfirman, wahai manusia, adalah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Itu adalah Al-Quran kayak gitu ya. Jadi bahkan dalam Quran surah Yunus ayat 57 ini yang diseru tidak hanya maaf ya, saya sampai bahasa ora itu ya, kita orang Jawa pasti semua juga tahu kayak gitu ya. Ora itu artinya tidak gitu, cuma jadi nyampur ya. Yang diseru dalam ayat surah Yunus ayat 57 itu tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi wahai manusia, ya ayuhan nas, seperti itu ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah pelajaran dan juga penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Meskipun yang diseru ya ayuhan nas seperti itu, tapi di ujung ayat dari Quran surah Yunus ayat 57 itu adalah bagi orang-orang yang beriman seperti itu. Sedangkan dalam ayat 82 Quran surat Al-Isra dikuatkan bahwasanya sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian ya. Jadi tadi dalam Quran surah Yunus ayat 57 itu yang diseru ya ayuhan nas, di antara anas atau manusia tadi itu ada yang mereka beriman. Nah, yang beriman inilah kemudian bisa merasakan, bisa mendapatkan rahmat dari Al-Quran tersebut, dapat mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut, dapat menjadi penyembuh dalam penyakit-penyakit dalam dada seperti itu, dan dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Adapun orang-orang yang zalim kayak gitu ya, di antara orang yang zalim itu siapa? Di antara mereka adalah orang-orang kafir ataupun orang-orang yang fasik ataupun orang-orang munafik seperti itu ya, yang kemudian tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kayak gitu ya. Akhirnya yang Al-Quran itu malah menambah kerugian bagi mereka seperti itu ya, karena mereka tidak mendapatkan rahmat apapun dari Al-Quran itu ya. Bahkan beberapa waktu lalu kita juga sering dapat kabar adanya Al-Quran yang diinjak-injak atau kemudian dibuang di tempat yang kotor dan sebagainya kayak gitu. Itu hanya menambah kerugian bagi orang-orang yang berbuat zalim seperti itu. Apa kerugian mereka? Yaitu mereka hanya menambah dosa, dan itu kan kerugian bagi mereka. Mungkin mereka nggak merasakannya di dunia ya, kerugian itu ya, mereka nggak merasakan dosanya karena dosa mah nggak kelihatan seperti itu. Tapi sesungguhnya kerugian itu akan mereka merasakan yang sesungguhnya nanti ketika di akhirat seperti itu ya. Allah akan membalasnya dengan suatu kehidupan yang sangat menyengsarakan, yaitu siksaan neraka kayak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya ya, sekarang sebelum masuk ke fadilah beberapa ayat Quran, saya mengutip terdahulu beberapa pendapat dari para ahli atau para orang-orang yang beberapa ilmuwan seperti itu ya.
Sekarang yang pertama ya, ini Norma ya, menurut pendapatnya Norma F. Capra ya dari AS Amerika Serikat seperti itu ya, dia mengatakan bahwasannya Al-Quran itu sebagai obat juga selaras dengan teori magic spot kayak itu. Teori magic spot ini menjelaskan bahwasannya sentuhan-sentuhan ringan di langit-langit mulut itu akan merangsang terpancarnya gelombang alfa yang memberi efek ketenangan hati ya. Membaca Al-Quran akan banyak merangsang magic spot tersebut seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu ternyata merangsang terpancarnya gelombang apa yang memberi efek ketenangan hati. Dan kita kan bisa merasakan ya, nggak tahu artinya, tapi ketika membaca Al-Quran itu benar memberikan efek tenang seperti itu ya. Terus kemudian dalam pendapat yang dikatakan Al-Quran sebagai obat juga diyakini jika dilihat dari efek gaung bacaan Al-Quran. Gaung ini memberikan efek penyembuhan bagi berbagai penyakit, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar orang yang membaca Al-Quran hendaklah dilakukan seperti itu ya. Jadi memang kita misalkan bacaannya ini ya para syekh-syekh yang ada di Timur Tengah seperti itu ya, itu bacaan Qurannya kan enak sekali didengar seperti itu, dan kita bisa merasakan ketenangan, tenang kayak gitu ya. Kalau saya pernah dapat ilmu ketika mengikuti suatu majelis ilmu, dikatakan di situ disebutkan saraf-saraf tubuh itu pun ketika dibacakan Al-Quran itu ikut dia merunduk seperti itu, ikut jinak kayak itu. Bahkan kalau saya pernah ikut terapi Al-Quran seperti itu ya, dengan ru'yah Al-Quran itu bahkan penyakit ganas seperti kanker itu pun ya, sel-sel kankernya itu ketika dibacakan Al-Quran itu ada yang kemudian sedikit demi sedikit menghilang, bahkan sampai pada kondisi sembuh seperti itu hanya dengan dibacakan Al-Quran ya. Kenapa? Karena memang seluruh saraf dan otot dan seluruh tubuh kita ini adalah ciptaannya Allah seperti itu, sehingga ketika ayatnya Allah itu dibacakan, maka seluruh anggota badan tubuh ini sesungguhnya juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak mengetahui akan hal itu seperti itu. Kita aja yang kemudian kadang-kadang nggak ngerasain apa-apa ketika dibacakan Al-Quran ya. Maka itulah kondisi hati kita ya, yang mungkin lagi banyak noda-noda dosanya, atau kemudian nafsu kita yang terlalu kuat seperti itu ya, sehingga kita tidak bisa menerima pancaran dari Al-Quran ya. Seperti itu sedikit aja. Nah sekarang yang banyak maksudnya tadi itu sedikit aja pendapat dari beberapa ilmuwan seperti itu ya. Bahkan ada hadis dari Ibnu Asakir ya, Rasulullah itu pernah bersabda ketika didatangi oleh seorang sahabat yang kemudian sahabat itu mengeluh sakit mata. Apa ya sabdanya Rasulullah itu? Lihatlah mushaf Al-Quran seperti itu ya. Jadi disuruh lihat mushaf Al-Quran kayak gitu ya ketika matanya sakit. Kalau saya sendiri dulu pernah dinasihatin oleh bapak gitu. Saya kan minus gitu minus sampai sekarang sebenarnya saya masih minus, meskipun saya nggak tahu minusnya berapa kayak gitu. Bapak itu pesannya orang itu kalau setiap hari baca Al-Quran harusnya nggak ngalami minus gitu ya. Jadi itu nggak suka kalau saya melihat saya pakai kacamata gitu, sehingga saya kalau di rumah berusaha nggak pakai kacamata, karena bapak nggak senang gitu lihat anaknya itu pakai kacamata gitu. Katanya obati aja bendino baca Quran lah, yo mari dewe nggak usah diobati kayak gitu. Ternyata ketika seseorang itu pakai kacamata kan faktanya juga nggak sembuh ya, malah kadang-kadang malah seringnya itu bertambah minusnya kayak gitu, atau malah bertambah jumlah jadi plus minus kayak gitu dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi bener aja ya, kembalikan aja ke Al-Quran kayak gitu ya. Kita maksudnya dengan baca Al-Quran itu minta kesembuhan gitu ya, kayak gitu. Itu saya masih ingat pesan almarhum bapak saya dulu itu. Nah sekarang kita masuk ke hadilah beberapa dari surah Al-Quran ya. Kita mulai dulu dari surah Al-Fatihah kayak gitu ya. Jadi dalam Quran surah Al-Fatihah itu kita semuanya sudah tahu ya, surah Fatihah banyak sekali fadilahnya seperti itu. Nah ini riwayatnya panjang sekali ya kalau saya bacakan ya.
Tapi nggak apa-apa ya. Jadi salah satu ini saya ambil aja salah satu. Kalau di sini disebutkan banyak sekali, saya ambil salah satunya aja. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah itu dapat digunakan sebagai obat bagi orang yang sedang digigit kalajengking kayak gitu. Hal itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini adalah hadis sahih kayak gitu ya, bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi SAW pernah berangkat dalam suatu perjalanan yang dilakukan sampai mereka singgah pada suatu perkampungan Arab kayak gitu. Mereka pun meminta jamuan kepada mereka, tetapi mereka enggan untuk menjamu para sahabat. Akhirnya pemimpin suku itu digigit kalajengking. Kualat mungkin ya. Maksudnya karena tidak tadi itu ya tidak nggak memberikan jamuan kepada tamu itu. Akhirnya digigit kalajengking kayak gitu. Mereka orang-orang kampung itu telah mengusahakan segala sesuatu untuknya, maksudnya mengobati si pemimpin suku tadi itu yang kecentup kalajengking. Namun semua itu tidak bermanfaat baginya. Sebagian di antara mereka berkata, bagaimana kalau kalian mendatangi rombongan para sahabat yang telah singgah tadi itu? Barangkali ada sesuatu yakni obat di antara mereka itu. Orang-orang itu pun mendatangi para sahabat tadi seraya berkata, wahai para rombongan, sesungguhnya pemimpin kami tersengat kalajengking dan kami telah melakukan segala usaha tetapi tidak memberikan manfaat kepadanya. Apakah ada suatu obat pada seorang di antara kalian? Sebagian sahabat kemudian menjawab, ya ada. Demi Allah sesungguhnya aku bisa meruqyah, tetapi demi Allah kami telah meminta jamuan kepada kalian, namun kalian tidak mau menjamu kami, maka aku pun tidak mau meruqyah kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Mereka pun menyetujui para sahabat dengan imbalan berupa beberapa ekor kambing kayak gitu ya. Jadi kisahnya lucu nanti diulang ya. Lalu seseorang sahabat pergi untuk meruqyah mereka, meruqyah si pemimpin suku tadi itu sambil memercikkan ludahnya kepada pimpinan suku tersebut kayak gitu ya. Habis dibacakan ayat suci Al-Quran kemudian diludahkan seperti itu ya kepada pimpinan suku tersebut dan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin ya, yakni membaca Al-Fatihah dan seterusnya ya. Seakan-akan orang itu setelah dibacakan tadi itu, seakan-akan orang tadi yaitu pemimpin suku tadi itu terlepas dari ikatan, maka mulailah ia berjalan dan sama sekali tidak ada penyakit padanya kayak gitu. Ibnu Abu Sa'id berkata, mereka pun memberikan kepada para sahabat imbalan yang telah mereka sepakati, yaitu berupa beberapa ekor kambing. Sebagian sahabat berkata, silahkan bagi kambingnya kayak gitu ya. Jadi tidak dapat suguhan tadi, tapi sekarang dapat kambing kayak gitu. Terus kemudian yang meruqyah tadi, sahabat yang meruqyah tadi berkata, janganlah kalian lakukan hal itu sampai kita mendatangi Nabi SAW. Lalu kita sebutkan kepada beliau tentang sesuatu yang terjadi. Kemudian kita lihat apa yang beliau perintahkan kepada kita. Nah akhirnya mereka pun menghadap Nabi, mendatangi Rasulullah SAW. Seraya menyebutkan hal tadi itu, yaitu mereka bercerita tentang peristiwa yang mereka alami yaitu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beritahumu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Kemudian beliau bersabda lagi, kalian telah benar, silahkan kambingnya dibagi, berikan aku bagian bersama kalian. Lalu Nabi SAW tertawa. Jadi akhirnya Nabi pun jadi dapat rezeki, dapat kambing juga dari sahabat-sahabat yang telah seorang sahabat yang telah meruqyah si pemimpin suku yang awalnya nggak mau mengasih jamuan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang berkunjung kepada mereka. Jadi pelajarannya di sini, yang pertama, kalau kita ada tamu, apalagi tamu itu minta suguhan ya, bahkan sunahnya pun nggak usah meminta pun kita kasih suguhan seperti itu ya, apalagi kalau meminta seperti itu ya. Jadi harusnya semampu kita, seada kita apa kita suguhkan ya, biar tidak kemudian kualat seperti kualat pimpinan suku tadi itu yang akhirnya dia terjangkit kalajengking. Akhirnya siapa yang bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah orang yang tadi tidak dikasih jamuan tadi itu ya. Yang kemudian yang berikutnya, bahwasanya kalau kita terkena kalajengking seperti itu atau gigitan hewan-hewan yang lain, bisa dicoba ini ruqyah dengan Quran surah Al-Fatihah, kemudian diludahkan ke bagian yang tergigit tadi itu. Nah sekarang berikutnya Quran surah Al-Baqarah ya. Quran surah Al-Baqarah ini banyak sekali. Kalau Quran surah Al-Baqarah juga banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan terkait dengan fadilah Quran surah Al-Baqarah ya. Yang pertama ya,
Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya, la taj'alu buyutakum maqariba inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, jadi itu ya. Dari Quran surah Al-Baqarah apabila dibacakan, maka rumah kita akan dilindungi oleh Allah dari setan, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, riwayat Muslim juga ya, hadis juga yang diriwayatkan oleh Muslim ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat kelak. Itu ya, jadi salah satu yang bisa memberi syafaat itu adalah Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah SAW, kemudian puasa ya. Jadi hampir semua ibadah itu nanti saat yaumul hisab itu akan memberikan syafaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Lanjut lagi ya ke hadis tadi itu ya. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat kelak. Bacalah Az-Zahrawain. Apa itu? Yaitu Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Itu disebut dengan Az-Zahrawain. Sebab keduanya, Al-Baqarah sama Ali Imran, akan datang pada hari kiamat kelak seperti dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya, yaitu atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah dan tidak membacanya ialah penyesalan, dan para penyihir tidak akan dapat membacanya. Hadis riwayat Muslim gitu. Jadi ini fadilah Quran surah Al-Baqarah sama Ali Imran jika kita baca, maka nanti akan menjadi akan menaungi kita nanti saat yaumul hisab ya, seperti tumpukan awan yang menaungi kita sehingga menaungi pembacanya sehingga tidak merasakan panasnya masa-masa menunggu hisab seperti itu ya. Dan juga melindungi kita dari kejahatan para pesihir kayak gitu. Bisa jadi sihirnya itu tidak mempan kayak gitu, dibuat oleh Allah tidak mempan karena fadilah dari Al-Baqarah Ali Imran yang kita baca kayak gitu. Bisa jadi sihirnya itu hancur gitu ya, nggak sampai ke orangnya seperti itu. Kalaupun sampai mungkin dibuat oleh Allah tidak mempan seperti itu ya. Bahwa alam yang jelas kalau kita baca Quran surah Al-Baqarah maka oleh Allah akan dilindungi dari para kejahatan para pesihir kayak gitu. Nah, berikutnya Quran surah Ali Imran tadi sudah sedikit disentil ya, kita cek lagi, siapa tahu nanti ada lagi fadilah yang lain dari Quran surah Ali Imran. Nah, dalam hadis riwayat Tabrani hadis riwayat Tabrani Rasulullah SAW bersabda ya, nama Allah yang paling agung yang bila digunakan dalam berdoa maka diterimalah doa itu. Doa tersebut terdapat dalam ayat ke-26 dari surah Ali Imran. Nah, teman-teman pasti sudah hafal ini, sering kebanyakan insya Allah kita hafal dengan Quran surah Ali Imran ayat 26. Ternyata fadilahnya ketika kita baca ya, dalam berdoa maka diterimalah doa itu ya dengan seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dihafalkan ya ayat 26 dari Quran surah Ali Imran. Qulillahumma malikal dan seterusnya itu ya. Terus kemudian dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan, barang siapa yang membaca surah Ali Imran pada malam hari, niscaya dituliskan baginya pahala seperti pahala orang yang beribadah 10 malam. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi itu Ali Imran 200 ayat ya. Mampu nggak sekali duduk? Mungkin kalau kita jarang mampu ya sekali duduk, bisa jadi dibagi-bagi beberapa kali ya gitu ya. Kalau Al-Baqarah tadi itu 286 sekali duduk mampukah? Sepertinya juga kita nggak mampu kayak gitu. Hanya orang-orang yang mengalih Allah dikasih karunianya kayak gitu sehingga mampu duduk menghabiskan Quran surah Al-Baqarah dalam satu kali duduk kayak gitu ya. Nah, berikutnya Quran surah ini saya carikan yang ada penjelasan hadis riwayatnya
jelas itu ya. Quran surah Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi. Nomor surahnya ini surah Al-Kahfi berapa, 18 ya. Nah, kalau Quran surah Al-Kahfi ya, jadi diriwayatkan oleh Ad-Darimi ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, ia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Kayak gitu. Insya Allah. Terus kemudian dari riwayat Ibnu Umar ya, dari anaknya Umar ya, bahwasanya dia mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Seperti itu. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Seperti itu. Terus kemudian dari hadis riwayat Hakim dan Baihaqi menjelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan dipancarkan cahayanya untuknya di antara dua Jumat. Kayak gitu ya. Kemarin ya hari Jumat ya, sudah baca surah Al-Kahfi semua kan ya. Insya Allah kayak gitu ya, bagi yang tidak berhalangan. Nah, berikutnya Quran surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman nomor surahnya 55. Kita buka fadilahnya apa dari Quran surah Ar-Rahman ini. Jadi Quran surah Ar-Rahman salah satu fadilahnya, dalam kitab tafsir Nur As-Sakholain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Ar-Rahman maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi segala kelemahannya dan dia akan meridhoi atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Nah, itu kalau surah Ar-Rahman kayak gitu ya. Siapa di antara teman-teman yang sudah hafal Quran surah Ar-Rahman? Kalau sudah hafal, dijaga hafalannya dan silahkan dibaca ya, biar tidak hilang hafalannya, dibaca ketika sholat seperti itu sebagai surah dalam sholat sehingga hafalannya tidak hilang. Itu fadilah Quran surah Ar-Rahman. Berikutnya Quran surah Al-Waqiah. Al-Waqiah 56 ya, habis surah Ar-Rahman. Quran surah Al-Waqiah. Dari Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surah Al-Waqiah setiap malam maka ia tidak akan ditimpa kesusahan dan kemiskinan selamanya. Hadis riwayat Baihaqi kayak gitu ya. Jadi itu fadilah dari Quran surat Al-Waqiah ya. Nomor surahnya 56 ya. Nah, berikutnya Quran surah Al-Mulk. Al-Mulk nomor surat 67 ya. Apa fadilah dari Quran surat Al-Mulk? Al-Mulk ya. Jadi dari ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surah yang terdiri atas 30 ayat. Surah ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai ia diampuni. Surah itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu itu adalah Quran surah Al-Mulk. Nah, itu. Nah, ini saya Quran surah Al-Mulk ini ya dibacanya sebelum tidur gitu. Biasanya dibiasakan baca Quran surah Al-Mulk ini sebelum tidur kayak gitu ya. Habis Isya itu bisa dibaca Quran surah Al-Mulk ayat 30 ya. Fadilahnya seperti dalam riwayat tadi itu ya, akan memberikan syafaatnya kemudian sampai ia diampuni dan kayak gitu. Dan tentunya kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sudah jam 10.30 dan saya cukupkan sampai di sini ya untuk fadilah dari beberapa surah Al-Quran. Kalau ingin mengetahui apa aja dari 114 surah fadilah Al-Quran, bisa pinjam buku saya karangan Ali Hisham Ibnu Hashim, atau cari buku sendiri, atau belajar kepada para ulama terkait dengan fadilah-fadilah dari Al-Quran seperti itu ya.
Nah, teman-teman semuanya, akhirnya harus saya akhiri ya kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini semakin semakin menguatkan kita kayak gitu ya, untuk setiap hari menguatkan azam, keinginan ya, keinginan untuk selalu bisa membaca Al-Quran di setiap harinya seperti itu. Sungguh nanti Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumul hisab seperti itu ya. Dan di dunia kita akan merasakan banyak sekali, baik apakah itu berupa rahmat ataupun bisa ngambil pelajaran-pelajaran dari dalam Al-Quran dan fadilah-fadilah yang lainnya seperti itu ya. Jadi semangat untuk menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Kalau ada kekurangannya, itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.